Begini atau begini, ini, ini, ya, duduk santai, ya ini. Udah nih, udah rekam. Oh, udah rekam. Jadi how to sitting nih, in front of kamera. Oke, jumpa lagi di Drink Odrang bersama tamu kesukaan kita, Pak Dimas dengan Z. Kalau pakai es dingin. Ya, oke guys, kali ini gue mau berbicara soal satu topik ya, tapi perbedaan dalam dunia pekerjaan lah ya. Sebelumnya saya mau berterima kasih juga kepada wine dari Unduraga, wine dari Chili ya. Ya, kita buka dulu lah ya. Ini sore-sore wine dari Chile ya, Bob ya? Apa nih, Bob, brandnya? Unduraga. Unduraga. Demisec sparkling wine Demisec. Jadi dia semi sweet ya. Semi sweet. Ini kita buka dulu. Waduh, ini enak banget nih pasti nih. Cara Pak Dimas coba tes dulu ya. Mudah-mudahan setelah coba kali aja ke Bang Icon mau mendisplay. Boleh coba nih? Coba dong. Oke. Kan you're the host. Mantap. Puterin dulu ya. Boleh putar, boleh enggak, bebas. Ini masuknya sweet wine ya? Ya kategorinya sebenarnya sih nggak sweet juga ya, karena dia Demisec. Kategorinya medium sweet. Medium sweet. Tapi sebenarnya kalau untuk bilang sweet wine enggak lah. Oh, karena gitu. grape yang dipakai pun sebenarnya grape yang biasa. Oke. Saya cobain ya Pak Bobby ya. Cheers dulu. Oh iya. Ya. Biar kayak di luar sana. Jadi ini wine-nya nggak terlalu manis tapi gampang diterima kan. Aftertaste-nya Ngeri. Ini dia. Aftertaste langsung dibahas. Aftertaste-nya gimana Pak Dimas? ada sweet-nya, Terus? ada bitternya pas paling terakhir ya bitternya ya. Nah, jadi yang lo bilang bitter itu sebenarnya aftertaste-nya tuh dry. Oh, dry. Ya, kalau bitter tuh bukan sweet ya? Bukan sweet. Ya, dry itu not sweet. Dry itu lebih ya not sweet. Kalau ya bitter itu lo kayak nyobain obat tuh bitter. Getir gitu. Getir. Ya kan? Oke. Cobain lagi berarti ya? Cobain lagi gitu. Sebelum cobain, gue cobain ini lah ya. Boleh ya. Yang kedua aftertaste-nya dry ya. Tapi menurut lo acceptable nggak sih? Ini cocok banget, pas banget diminum sore-sore kayak begini nih. Iya Bob. Pakai snack, minumnya Sparkling wine Demisec dari Unduraga. Pas perfect combination Bob. Nah, perfect combination. Nice to meet you. Enggak. Udah mau kelar dong. Enggak. Oke. Jadi Pak Dimas, bagaimana kalau kita lanjutkan nih? Boleh. Jadi gua mendapatkan topik video kita kali ini, sebenarnya ini adalah masukan dari salah satu teman-teman di F&B. Iya. Mereka nanya, lebih susah mana sih kerja di back office atau punya managerial skill dengan orang yang lebih condong ke produk spesialis? Wih, berat sekali. Makin kesini nih makin berat nih topik ini. kan biar nanti udah aja Pak Dimas jadi konsultan. Saya minum dulu ya, minum lagi ya. Berat banget topiknya. Ya, biar kelihatan dong, ya kan? Oke. Gimana Mas? Jadi menurut lo, kalau dari sisi lo nih, as a GM Kemang Icon, managerial skill itu dibutuhkan untuk apa sih? Oke. Sharing dikit lah. Oke.
Sebenarnya nyemil ya. Oke, ini sambil makan bakwan atau spring roll nih? Oke, Bebas, jadi bebas. managerial skill itu di mana tuh seorang pemimpin itu harus mempunyai managerial skill itu agar dia bisa memimpin suatu perusahaan atau dimanapun dia itu. Oh, Jadi dia tuh bisa mendrive semuanya. anak Dia buahnya. punya strategi, ya kan? Terus ya seorang pemimpin itu harus mempunyai strategi agar dia bisa sukses di tempat yang dia pimpin, Bob. Seperti itu. Oke. Kan di tengah-tengah itu ada orang bilang kerikil-kerikil ya. Pasti ada. Orang mau sukses. Nah, itu dia. Ya. Cara lu menghandle itu semua gimana? Obstacle ya. Obstacle, betul. Obstacle. Jadi di suatu tempat itu apalagi kalian sebagai pemimpin itu akan banyak obstacle. Obstacle dari apa ya? Obstacle dari bawahan kalian. Ya kan? Baik dari bawahan. Iya. Dari bawahan atau mungkin dari eksternal juga bisa. Eksternal juga bisa. Nah, itu kita menyikapinya adalah yaitu dia balik lagi ke managerial skill. Jadi kalian harus punya strategi untuk bisa menghandle itu semua gitu loh. Ya balik lagi ya experience ya Bob. Jam terbang ya. Jam terbang. Nah, kan kadang-kadang managerial skill ini kita udah punya strategi, kita udah punya planning yang bagus dan kita udah punya laporan sesuai dengan data-data. Seperti yang udah ada mungkin Pak Dimas pernah cerita juga, ada orang yang punya konsep berbeda, terus masuk nih ke tempat kerja yang kita lagi running sekarang dengan konsep yang sebenarnya beda pemikiran. Itu lo mau nyikapinnya gimana sih? Cara menyikapinya? Apa lo akan tetap bentrok? Apa lo akan mengambil sebagai pelajaran? Kalau dibilang bentrok, itu namanya ego ya Bob. Nah, kalau kita menyikapi bentrok itu akan ego keluar. Tapi di sini adalah profesionalisme. Ya, profesionalisme sama lo, ya lo emang harus belajar dan dewasa ya. Iya, intinya lo jangan baperan ya Bob ya. That's it, jangan baperan. Jadi dimanapun lo kerja atau dimanapun lo mulai suatu kerja, kalau gue ya. Kalau gue tuh selalu mengosongkan gelas yang gue pegang gitu loh Bob. Tapi nggak kosong. Tadi kan baru diisi Bob. Ya, jadi lo punya experience yang bagus, lo punya knowledge yang bagus. Tapi kalau ego lo tinggi, ya lo nggak akan bisa kerja as a team gitu loh. Jadi jatuhnya one man show Bob. Tapi kan di sini lo harus kerja dengan tim. Ini statement yang gue suka. Jadi sebenarnya Pak Dimas itu ngasih gambaran, mau sejago apapun lo, sejauh apapun jam terbang lo, setinggi-tingginya lo, sebanyak pengalaman lo, saat lo masukin dunia kerja atau konsep yang baru, lo tetap harus ngosongin gelas lo, artinya lo mesti belajar dari nol, ya. Dan lo harus perbaruin nih knowledge lo gimana sih caranya, karena setiap organisasi atau setiap tempat kerja itu pasti punya konsep yang beda-beda, ya kan? Beda banget Bob. Nah itu yang mesti harus lo kerjain nih. Misalnya nih, oke, gue ngomong gue lah, ya. Gue di wine komunitas atau di wine business gue udah running selama 21 tahun misalnya. 21 tahun ini gue udah macem-macem nih, importer, distributor, outlet, ya kayak gitu. Tapi setiap itu kan punya konsep beda-beda. Jadi saat di importer ya cara kerja gue beda dengan cara kerja di outlet. Saat di outlet ya gue beda dengan cara kerja gue di outlet. Jadi gue belajar terus sampai sekarang pun gue masih belajar. That's why namanya kita never stop learning. Nah ini yang Pak Dimas kasih gambaran. Dan sebenarnya di hotel atau di outlet itu lebih complicated, apalagi lo dituntut punya managerial skill yang kuat, bukan begitu? Betul. Jadi saya cuma sharing aja ya. Saya pernah kerja di hotel yang ballroomnya kapasitasnya 3.200. 3.200 Lo bayangin tuh hampir kayak lapangan futsal. Itu punya 3 ballroom, punya 17 meeting room. Tapi di situ ya kita menempatkan diri kita, ya lo sebagai HOD di situ ya lo harus bisa menghandle gimana banket, gimana lo punya restoran, punya bar, punya room service, punya cake shop. Nah tapi di sini kita dikasih situasi kita kerja di butik hotel, di mana yang kompleks
hotelnya butik, roomnya sedikit, tapi F&B-nya mesti jalan gitu loh, Bob. Iya kan? Tantangan baru dong. Itu tantangan baru, challenge baru. Dan itu strateginya pasti beda, Bob. Dan lu belajar di situ. Lagi kuliah, Bob. Ya. Ini lu dengerin nih semua nih. Orang yang udah pada jago-jago, terutama lu yang udah merasa berpengalaman paling hebat. Ya. Sorry nih. Kayak Pak Dimas bilang, dia udah pernah nge-handle hotel yang begitu gede. Sekarang dia mesti handle butik hotel. Tetap kapasitasnya hotel, tapi konsepnya beda. Kesulitannya pun beda. Mungkin sekarang cuma 12 kamar gitu ya, 12 room. Tapi 12 room ini masing-masing punya khas. Punya tema sendiri. Dan lu harus punya channel untuk jualan sendiri. Beda dengan hotel yang gede, dengan ruangan yang sama, ya mungkin jumlahnya yang memang banyak. Tapi kan lu di sini lu mesti kembangin skill lu yang dulu lu misalnya lu bisa ya lu sebagai GM lu tinggal nunjuk anak buah lu ngerjain. Oh itu mah urusannya front office, oh itu mah urusannya FBM, FBD segala macam. Di sini enggak. Lu di sini mesti kerjain semua. Turun gunung, ya lo mesti belajar semuanya. Gue ini basicnya F&B, Bob. Nah, Tapi di sini gue belajar how to handle e-commerce, how to handle rooms. Jadi yang notabene kalau di hotel-hotel yang berbintang itu, ya lo handle kerjaan FOM, front office manager, ya sales, room division manager, sales. ya lo jadi sales juga. Jadi semuanya di sini ya lo running gitu loh, Bob. Jadi lo mempelajari semuanya, jadi lo tahu detail gitu loh. Saya pun kalau nggak tahu saya akan tanya gitu, Bob. Gue akan terus belajar, Bob. Gue akan terus belajar dan gue akan terus bertanya, Bob, sampai gue ngerti. Ya kan? Belajar dan terus bertanya. Dan yang lo jadi in your mind apa yang pertama kali bakal lo lakuin selain belajar dan bertanya? Oke. Lo harus terbiasa dengan begitu lo terima kerjaan dari atasan lo tuh nggak mungkin ngasih kerjaan cuma 1, 2, enggak. Nah. Tapi dia akan ngasih 1, 2, terus dia kasih lagi 3, 4, 5 sampai 10. Nah, di situ lo tuh harus bisa, lo jangan ngerjain, kalau lo tipikal orang yang ngerjain 1 sampai selesai, jangan. Lo nggak akan berhasil. Tapi lo sekarang lo mulai belajar parsial. Multitasking, tapi lo parsial. 1 ngerjain, 2, 3, dapat lagi, lo terus begitu. Jadi lo kerjain 1-1, tapi lo parsial ngerjainnya. Seperti itu, Bob. Jadi tetap semuanya berjalan. Semuanya berjalan. Nah ini dia yang dibilang never stop learning. Never stop learning. Ya, jadi belajar terus, jangan pernah berhenti. Ya, Ya. karena saat lo belajar, lo ngembangin skill lo akan mendapat value lebih, dapat value lagi yang lebih tinggi, dan kualitas kerja lo menjadi lebih tinggi, dan lo menjadi lebih profesional. Mungkin sifatnya tidak instan ya, Bob. Iya, nah itu jadi harus bersabar ya. Waktu itu ada, maksudnya waktunya akan ada untuk lo. Jadi Harus bersabar. lo bersabar, tapi lo akan Lewatin proses dan lo akan progress. Jadi lo do something, learning, terus aja lo lakukan, tapi lo jangan diem, Bob. Iya. Progress, proses, bersabar sampai lo mendapatkan hasil yang maksimal. Iya, tapi jangan lupa ya, doa. Berat ya? Berat. Ambilin sarung deh, kopinya. Berat. Tapi benar, maksudnya gini, lo kan punya agama masing-masing lah ya, kita ya. Nah di situ lo jangan lupa berdoa lah. Jangan lupa berdoa. Lo terus berdoa, tapi lo usaha juga gitu loh. Jangan lo di rumah lo berdoa gitu, nggak mungkin bisa ya nggak? Ya, itu dia proses, waktu, ya, progres, dan lo akan mendapat value lebih. Yes. Oh gitu. Sama halnya dengan gue seorang produk spesialis, tapi gue belajar sesuatu yang baru. Gak hanya wine yang gue tahu mesti historinya, cara buatnya, cara nawarinnya, cara ngejualnya, mencapaikan pesan atau produk secara positif ke penikmat wine, nggak gitu aja, tapi gue mencoba hal-hal baru. Pak Dimas managerial skill, dia mencoba dengan kembali lagi dengan OTA, online travel agent, ya, dia belajar semua angka-angkanya, dia harus ngafalin semua rate-nya, red structure ya, itu dia. berat ini panjang nih. Ini kuliah lagi nih. Back to basic, back to topic.
Oke. Diminum dulu boleh, silakan. Cicing dulu ya. Ya. Sama, gue juga belajar kayak begitu ya. Ada sesuatu yang baru gue pelajarin ya untuk menambah poin value gue. Nah, untuk sommelier yang nanya kemarin, Om, kok masa sommelier gue suruh ngerjain admin juga? Lu kerjain. Admin itu penting ya? Penting. Lu kerjain. Lu bisa tahu dari situ barang lu fast moving atau slow moving, yang diminati sama customer lu yang mana, penjualan lu bulan ini mana sih wine yang tren, kan kayak gitu. Ya, sehingga begitu lu lepas dari organisasi tempat lu kerja sekarang, lu akan mendapat poin yang lebih. Dan lu akan menjadi sebuah nilai yang punya harga, price, lo punya value yang ekstra gitu loh. Lo bisa admin, lo tahu produk juga ya. Dan lo bisa baca market. That's it, itu dia. Kan itu intinya. Everybody is salesperson. Everybody selling ya kalau everybody selling. Itu dia ya. Jadi menurut gua jangan berkeluh kesah, nggak bisa jangan ya. Gue selalu mengingatkan dulu setiap gue training, lu kejar apa yang jadi target lu sekarang, begitu lu mencapai target yang lu dapat, lu kembangin lagi apa yang lu pelajarin. Ya. Contohnya di sebelah gue ini ya, mulai dari yang mulai dari belajar bartender, tahu makanan, sekarang belajar manajerial skill yang ditambahin lagi, makin mantep lah ya. Begitu keluar dari sini, lu mau bangun hotel, konsultan udah ada Pak Dimas, 80 juta. Kartu nama. Bagi gue lah ya. Oh, boleh. Ya, ada Pak Dimas, dia udah tahu semuanya. Mulai dari front office sampai back office. Ya. Jadi ini sesuatu yang perlu dipikirkan ya. Lo mesti multitasking lah kalau kata orang. Jangan bekerja itu perhitungan. Jangan pernah ya. Apa yang dikerjain lo eksekusi. Lo kerjain sampai lo bisa ya. Itu pesan gue. Jadi kalau gue sih berharap kita semua selalu sukses ya. Amin. Sukses, makin berkembang ya, memperbanyak network, memperluas network ya, sehingga orang tahu nih, tinggalin sebuah legacy yang baik. Betul. Sebuah legacy yang positif di tempat lo bekerja. Jadilah orang yang dikangenin sama tempat kerjaan lo. Jangan jadi orang yang nggak apa-apa deh lo keluar daripada grecokin gitu, ya kan? Bukan gitu Mas. Ya, selalu sharing dan selalu bertanya nih. Selalu jadi seorang leader, lu bertanya kepada bawahan lu. Kenapa? Karena anak-anak yang baru sekarang mereka pengetahuan dunia luar itu pasti lebih banyak ketimbang kita yang mikirnya udah sales, target ya. Mereka lebih tahu lah ya. Jadi sekali mesti bertukar pikiran. Harus, Bob. Ya kan? All and new. Bener. Sometimes lo harus sama bawahan lo. Mingling. Lo ngopi bareng lah. Ya, ngopi bareng. Iya. Tapi nggak minta rokok aja juga ya. Modal paru-paru. Iya. Ya, sometimes lo harus duduk bareng sama bawahan lo. Ya nggak sama tim lo, dengerin keluh kesahnya mereka, Bob. Seperti itu. Itu dia ya. Jadi itu hal utama yang perlu diingatin. Pak Dimas sudah berkali-kali ngingetin kita harus belajar, sharing, komunikasi itu penting loh. Ya. Betul. 2 arah ya, jangan 1 arah. Kalau 1 arah? Bingung. Gila. Oke. Ya, itu dia. Gue berharap bisa lebih sharingnya informasi dari question and answer untuk teman-teman yang di F&B, sommelier yang nanya gue dengan pertanyaan yang kadang-kadang makin kritis, ya gue menjawab sebisa gue untuk membantu kalian. Gue selalu berkonsultasi dengan Pak Dimas, enaknya kayak gimana nih Mas, jawab pertanyaan kayak gini gitu. Pak Dimas selalu ada solusi dan semuanya pernah dialamin ya. Apa? Hubungin di sini nggak? Oh, ya, bukan ya. Bukan. Oke guys, ya. Jadi itu dia. Gue harus mengingatkan, be tough dan harus semangat. Minum boleh? Mabok jangan.